Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue lagi glamping, lebih tepatnya sih semi glamping, karena ini pertama kalinya gue nyobain pakai equipment yang agak mewah. Dari segi harga pun agak mahal. Gue belinya di toko Hike and Run, karena untuk Hike and Run ini salah satu toko yang gue pikir tepat lah untuk gue beli produk-produk dari Nature Hike, terus dari Moby Garden nih kursi yang gue pakai, terus produk-produk dari Black Deer, terus ada Black Dog juga. Karena salah satu yang komplit dan salah satu yang resmi itu untuk distributornya ya Hike and Run untuk di Indonesia ini. Walaupun produk Nature Hike itu banyak yang jual selain toko Hike and Run, tapi untuk tenda-tenda glamping kayak gini, nih Hammurabi ini nggak ada di toko lain. Ya ketika lu lihat nantinya koleksi-koleksinya pun dari merek-merek yang ada komplit lah untuk produk-produknya. Bahkan lu bisa pre-order juga kalau memang sekiranya produknya belum ready atau belum ada. Nah di sini gua ngambil 9 produk. Yang pertama itu ada tenda yang kemarin udah ada review lengkapnya. Terus di sini ada kursi nih, kursi yang model bulan atau model moon kayak gini, nanti gue jelasin juga. Terus ada meja lipat dari mereknya Black Dog. Terus ada storage di sini dari mereknya Nature Hike. Terus ada tempat makan dari mereknya Moby Garden. Terus ada water container di situ, sekalian jadi dispenser juga dari mereknya Black Deer. Terus ada troli lipat, nanti gue jelasin fungsinya. Terus ada peralatan untuk tidur, ada matras tiup atau matras angin yang tebal, 16 cm tebalnya dari mereknya Black Deer. Terus ada bantal tiup dari mereknya Moby Garden. Jadi ini produk-produk yang lu lihat sekarang, gue belanjanya itu semua di toko Hike and Run. Lu mau beli di Tokopedia kayak, mau Shopee kayak, atau mau belanja langsung kayaknya bisa. Dan Hike and Run ini sebetulnya selalu ikut di event-event besar kayak di Indofest kemarin. Ikut dan buka booth yang gede dan diskonnya banyak banget. Sekarang gue akan ngejelasin dan gue ngasih testimoni 8 nih equipment kurang lebihnya yang gue telah pakai selama 2 malam di camping area daerah Bogor di Panorama Pinus HJP Land sebetulnya nih. Dan tempatnya enak, sejuk, nggak dingin-dingin banget, tapi adem lah untuk di sini. Tapi ya ketika kondisi siang kayak gini ya kerasa juga untuk panasnya. Oke, gua jelasin satu-satu di sini. Oke, gua mulai dari barang yang kecil dulu yang kemarin gua sikat ke tokonya Hike and Run. Jadi di sini ada tempat alat makan dari mereknya Moby Garden. Jadi dilipat kayak gini modelnya, pakai velcro untuk penutupannya. Nah, kayak gini. Sebetulnya nanti ini bisa lu gantung karena di sini ada gantungannya. Dan bahannya tebel banget ya, pakai bahan katun gitu nih. Pakai bahan katun, jadi sebetulnya nggak riskan untuk mungkin sobek atau tergores ketika nyimpen-nyimpen yang agak tajam di sini. Di sini kan gua nyimpen sendok, tapi di handle-nya itu bisa dijadikan pisau, jadi nggak terlalu riskan ketika tergores-gores pun, karena memang bahan katunnya ini bener-bener tebel. Dan di sini sesuai namanya, ini tempat untuk alat makan, untuk sendok-sendok dan garpu kayak gini. Gue liatin dulu tampilan dari belakangnya kayak gini nih. Nih. Nah, ketika dibalik kayak gini. Detail-detailnya di sini ada tulisan Moby Garden. Terus di sini ada handle. Untuk nantinya nyuci bisa digantung di handle itu. Dan untuk masing-masing tempat ini sebetulnya selain kompartemen yang tadi ada bahan karet di sini untuk lebih merekatkan kalau memang sendoknya itu atau barang yang disimpan itu panjang nih. Ini bisa direkatkan lagi oleh karet yang ada di sini. Nah ini produk yang pertama, nanti gue cantumin juga nama serinya plus harganya berapa. Ini produk yang selanjutnya, ini storage gitu. Tadinya gue mau milih storage yang berbahan plastik kalau nggak salah, cuman habis stoknya, jadi gue pilih storage yang berbahan yang lebih tebal di sini. Tapi akhirnya gue pilih storage yang berbahan Arctic Oxford di sini dari brandnya Nature Hike nih, nama brandnya. Logo Nature Hike-nya di sini. Ini gua kasih tahu untuk fitur-fiturnya, gua kasih tahu fitur-fitur yang ada di luar dulu aja. Untuk di bagian atasnya ada handle tentunya nih, untuk lu menjinjing lebih gampang. Handle-nya nggak bisa dibawa satu tangan karena terlalu pendek, jadi enaknya memang 2 tangan kayak gini atau dibawa berdua. Di bagian depannya di sini ada front pocket, penutupannya pakai velcro kayak gini. Gua coba untuk simpen beberapa peralatan masak. Ini kayak untuk oseng-oseng. Terus ada palu juga, cuman palunya di luar. Terus di sini ada scope. Nah, jadi ada kompartemen gede di bagian depan sini
yang lumayan bisa nyimpen barang-barang kecil atau agak panjang. Nah, di sebelah kanan di sini ada kompartemen. Kompartemennya ini pakai mesh kaku, bukan mesh yang elastis, dan di atas ini ada beberapa telewebbing untuk menggantungkan beberapa peralatan. Begitupun sama di sini. Ada pocket juga persis dengan yang tadi. Nah, untuk handle ini bisa difungsikan kayak gini nih. Kalau memang equipmentnya itu mendukung adanya gantungan, bisa digantung kayak gini atau bisa dipasang kayak gini. Kalau untuk di bagian belakangnya kosong kayak gini aja, nggak ada kompartemen. Di sini ada bakal juga, nanti gue liatin fungsi bakal itu untuk apa. Dan untuk ukuran yang gue pilih ini 30 liter. Kalau nggak salah ada yang 60 liter juga, cuman 30 liter kemarin kayaknya cukup deh untuk peralatan yang gue bawa. Untuk pembukaan di bagian atasnya ada, tinggal dibuka aja dari atas. Ini pakai bahan velcro semua dari depan, kiri, belakang, dan kanannya. Tinggal dibuka kayak gini aja, lu simpen. Dan di sini ada beberapa peralatan masak yang kecil-kecil aja yang sekiranya bisa dimasukin ke storage ini. Untuk peralatan masaknya ada tabung gas kanister, ada cadangan kompor takut kompor gua mati. Ada kanister lagi di sini, ada gelas. 2 gelas yang lagi dipakai ngopi. Terus di sini ada handle untuk nesting. Ada nestingnya juga. Ini ada nestingnya juga beserta kettle. Terus simpan belakang dulu. Terus ada persediaan piring. Terus di sini ada talenan. Di skat sebelah kirinya ini ada 2 bagian, bagian depan dan bagian belakang. Ini beberapa bahan makanan mentah gua simpan di sini. Ada 1, bisa nyimpen 2 di sini, bahkan 3 juga bisa di sini. 4 sebetulnya masih bisa. Terus di belakangnya masih ada beberapa bahan mentah juga yang bisa gue simpen. Dan di sini ada mangkuk-mangkuk atau piring-piring. Bagian belakang ini ada sayuran yang gue masukin juga, cuman gue plastikin takutnya nanti tumpah-tumpah. Nah, ruangannya kayak gini nih. Kalau kelihatan, kalau barang-barangnya udah dibongkar, ruangannya kayak gini. Jadi ada skat, dan skatnya ini bisa lu bongkar kayak gini. Bisa lu bongkar karena penggunaan skatnya ini pemasangannya menggunakan velcro. Dan di sini masih ada 1 bagian lagi yang bisa lu buka atau bisa lu pasang ketika ngebersihin lebih mudah. Jadi ini bahannya itu agak keras gitu untuk lebih meratakan permukaannya. Ketika dibuka ini bisa langsung dilipat kalau emang udah nggak dipakai. Nah, fungsi bakal tadi untuk membantu pelipatan agar tidak ngebuka untuk pelipatannya. Nah, jadi untuk storage-nya bisa dilipat kecil kayak gini, dan barang-barang yang tadi lu lihat bisa masuk semua di sini dengan ukuran 30 liter. Untuk harganya nanti gua cantumin storage dari Nature Hike ini. Barang yang selanjutnya ada kontainer water nih. Jadi kayak semacam galon tapi plus dispenser di sini dari mereknya Black Deer nih. Ukurannya ini 13 liter. Kalau nggak salah sih ada ukuran yang 20 liter juga. Kalau 20 liter berarti seukuran galon merek Aqua tuh, karena kalau nggak salah itu 19 liter. Kalau ini 13 liter aja. Dan di sini ada penutup untuk lo memasukkan air minumnya, nanti tinggal dimasukin ke sini aja. Untuk penggunaannya gimana, Bang? Nah, di sini ada 1 fitur lagi nih. Nah, ini ada 1 fitur lagi. Nah, ini adalah keran airnya. Jadi udah ada tulisannya tuh di open ke sebelah kiri sini. Kita siapin gelasnya dulu. Jadi untuk open tinggal diputar kayak gini aja. Airnya deras, bisa lu atur mau kecil, mau ini bebas. Woi, kelebihan. sorry kelebihan. Diminum dulu. Jadi nanti tinggal diatur aja ya di sini untuk volume air yang keluarnya. Nah, di sini ada handle. Nih ada handle nih. Ada handle yang memang berguna banget untuk angkut-angkut dari mobil ke area camp, dari area camp ke pengisian air, nanti diangkut-angkut aja. Cuman memang ada sedikit kendala kemarin, ini agak pendek jadi harus agak ke jurang sedikit tuh. Harus agak ke jurang sedikit biar airnya bisa ngalir ke sini. Karena kalau posisinya kayak gini, untuk kita menadah pakai gelasnya agak susah, jadi harus dikedepanin sedikit lagi baru bisa menadah. Dan ini ngebantu banget sebetulnya. Biasanya gua bawa pompa yang manual atau pompa yang elektrik. Dengan adanya galon ini plus dispenser ini sebetulnya jadi lebih praktis. Gua nggak perlu bawa-bawa lagi pompa elektrik, karena pompa elektrik itu kan harus dicas. Kalau ini nggak perlu dicas, tinggal buka tutup aja untuk keran yang ada di sini. Untuk equipment yang selanjutnya ada meja lipat dari mereknya
Black Dog, nama serinya Eggroll. Dan mungkin lu pernah ngelihat beberapa meja lipat yang mirip-mirip kayak gini di marketplace dengan harga yang murah, 100 ribuan mungkin atau 200 ribuan. Kalau ini harganya lebih tinggi dan kualitasnya pun jelas lebih bagus. Gua pernah punya soalnya yang 100 ribuan, 200 ribuan itu, tapi ketika gua nerima produk ini emang beda banget ya untuk kualitas materialnya, untuk finishing di bagian engsel-engselnya. Kita mulai dari bahan yang dipakai di bagian permukaan ini dan di frame-nya juga. Untuk bahan yang dipakai di sini tuh pakai bahan aluminium. Kalau yang harga-harga terjangkau itu kalau nggak salah pakai bahan besi. Kalau pakai bahan aluminium kayak gini jatuhnya lebih ringan dan tidak mudah untuk karat juga untuk bahan-bahan aluminium kayak gini. Dan kalau lihat secara detail di sini nggak mulus ya permukaannya, itu kayak ada grip-gripnya agar ketika menyimpan beberapa nesting mungkin atau panci, di sini ada sedikit grip yang bisa ketahan di sini, jadi nggak terlalu licin sebetulnya. Di sini ada nama logonya Black Dog dan di depan sini ada bahan-bahan plastik, kayaknya nih bahan-bahan plastik untuk menyambung lipatan-lipatan yang ada di sini. Ini untuk pemasangan mejanya sebetulnya nanti kayak gini nih. Nah kayak gini, terus dipasang di sini. Nah gue pernah punya meja lipat kayak gini tapi yang kayu, dan yang kayu itu di bagian penguncian bawahnya ini suka copot-copot. Kalau ini langsung pakai plastik yang paten, jadi untuk pemasangan permukaan atasnya ke frame-nya itu tinggal ditekan kayak gini aja. Nah, entah itu yang belakang ataupun yang depan, tinggal buka kayak gini dan pelipatannya ya tinggal dilipat kayak gini aja. Dan ini punya tempat ya, ini punya tempat, nanti gue liatin untuk tempatnya. Dan ketika ini dilipat, kita langsung ngelihat ada frame yang solid juga, pakai bahan aluminium juga. Dan yang mau gua highlight di sini finishing dari engsel-engselnya. Jadi ketika nantinya lu mau melipat, si frame-nya tuh kayak gini. Dan ini punya engsel-engsel yang bagus nih, pakai engsel-engsel yang solid juga. Di meja lipat harga 100 ribuan memang engselnya agak beda. Ini finishing engselnya terasa lebih mahal karena memang gua masih percaya harga masih berbanding lurus dengan kualitasnya. Dan nanti kita lihat ketika pemakaian sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin apakah udah mulai turun untuk permukaannya, nggak rata lagi seperti baru kayak gini. Karena gua punya yang kayu itu ketika dipakai 6 bulan kalau nggak salah, terus-terusan dikasih beban di bagian atasnya ketika camping kayak gini, agak turun ke bawah, nggak rata seperti baru lagi. Nanti kita lihat aja untuk kualitas yang Black Dog ini ketika pemakaian beberapa bulan ke depan. Tapi yang pasti kerasa beda banget kualitas yang lu rasakan, lu dapetin nantinya dibandingkan yang harga 100 ribuan yang banyak tersebar di marketplace. Mungkin kalau desain kayak gini bisa ditiru, tapi untuk kualitas ya selalu berbanding lurus lah dengan harga yang lu keluarkan nantinya. Oke, produk yang selanjutnya ya kursi yang gua dudukin ini. Ada 3 kursi dari mereknya Moby Garden. Dan kenapa akhirnya gua pilih kursi dengan bentuk kayak gini? Ini Moby Garden Moon Chair. Bentuknya beda dengan kursi-kursi lipat yang gua punya di rumah. Yang di rumah itu gua punya yang kayak gini sebetulnya nih, dari beberapa brand outdoor. Bentuk kayak gini mungkin lu sering lihat di beberapa brand outdoor juga bentuknya kayak gini. Ini udah nyaman banget sebetulnya, salah satu kursi malas. Tapi ketika kemarin gua ngeliat dari Moby Garden ada yang bentuknya kayak gini, lebih lebar dan bahannya lebih solid juga. Emang harga nggak bohong sih. Akhirnya gua pilih 3 pieces di sini berwarna hitam. Dan kalau untuk pilihan warnanya ada banyak, nanti gua liatin untuk beberapa pilihan-pilihan warnanya. Tapi biar selaras dengan mejanya, akhirnya gua pilih warna hitam di sini. Bisa lihat aja untuk bentuknya tuh kayak gini, lebar di bagian pantat lu nantinya, dan lebar di bagian paha lu juga nantinya. Dan bentuknya itu agak tinggi ke bagian kanan dan tinggi ke bagian kiri, ke bagian belakang juga. Di bagian depannya sini terasa lebih rata. Dan ketika dipakai duduk, ini bener-bener jadi salah satu kursi malas favorit gua lagi nih, selain yang tadi ya. Dan di bagian atasnya ini ada handle yang bisa lu gunakan untuk memindahkan kursinya. Ketika pelipatannya bisa langsung di kayak giniin aja tuh. Pelipatannya mudah banget. Dan di bagian frame-nya ini pakai frame besi tebal. Beda juga tuh dengan kursi-kursi lipat yang harga terjangkau itu, bahannya tidak terasa solid kayak gini.
Dan di bagian kanan ini ada pocket untuk penyimpanan handphone mungkin atau beberapa peralatan. Ada satu pocket aja, tapi ada dua bagian di sini. Sebelah kiri nggak ada pocket. Jadi untuk penyimpanan handphone atau mungkin cemilan-cemilan bisa di sebelah kanan sini. Dan nanti ini ada pouchnya untuk kursi dari Mobi Garden ini. Dan yang paling terasa signifikan dari beberapa kursi-kursi lipat dengan harga terjangkau di marketplace itu, entah itu 100 ribuan atau 200 ribuan sih, dari bahan utamanya ini sih. Ini bahannya bener-bener tebel banget, pakai bahan 600D dikali 300D Oxford. Bahan yang berwarna hitam di sini. Jadi perpaduannya cocok banget sih ini antara bahan atas yang tebal untuk jangka panjang akan awet dengan frame yang solid juga bahannya di bagian bawah sini. Ini sih kayaknya kalau nanti ada yang pengen sewa untuk kursi-kursi ini, harganya agak beda ya, karena agak sayang juga harganya mahal untuk disewain ya, mungkin ada sedikit perbedaan harga juga. Untuk harga produknya nanti akan gua cantumin di video ini. Produk yang selanjutnya yang berguna banget di sepanjang kemarin gua bawa-bawa barang dari rumah sampai ke area camp ini, bahkan dari mobil ke tempat mendirikan tendanya, yaitu troli dari mereknya Black Deer di sini. Ini Black Deer dan Black Dog gua kadang agak ketuker. Untuk Black Deer ini produknya ya troli ini dan tadi dispenser atau galon ya. Nah, di sini trolinya itu ukurannya agak gede sebetulnya. Ukurannya itu 196 liter. Ada dua ukuran kalau nggak salah dengan 122 liter. Dan yang gue pilih ini warna beige. Pertama kali gue ngeliat troli ini tuh di event Indofest sebetulnya. Orang-orang pada belanja bawa troli kayak gini. Bahkan anak-anak kecilnya itu naik ke troli kayak gini dan gue di situ langsung tertarik. Akhirnya gue bungkus juga untuk troli dari Black Deer ini. Cara merakit troli ini pun gampang sebetulnya, tinggal lu buka penutupnya aja, terus tinggal lu buka ikatannya, tinggal lu tarik aja langsung ngebentuk kotak kayak gini. Nggak perlu ribet untuk perakitannya. Terus tinggal lu simpan aja untuk permukaan yang kerasnya dan permukaan ratanya di bagian bawahnya. Dan ada satu handle yang bisa lu turunkan dan bisa lu naikkan tergantung nantinya mau disimpan atau mau dipakai. Dan yang mau gua highlight di sini sebetulnya di bagian material yang dipakai sih, karena ini kan harganya lumayan mahal ya. Ketika gua ngeliat sih, oh memang sesuai untuk material yang dipakai di sini. Untuk bahan yang berwarna beige ini pakai bahan 600D Oxford cloth. Jadi bener-bener tebel banget di sini untuk bahannya, dan finishing dari jahitan-jahitannya, finishing dari pola-polanya ini bener-bener rapih banget. Jadi pede nih ketika nantinya troli ini disimpan beberapa barang-barang yang berat, karena memang bahannya pun mendukung untuk berat tersebut. Dan akhirnya menghasilkan berat maksimal di 80 kilo yang bisa disimpan di troli ini. Dan kalau lu pikir framenya ini atau batang-batangnya ini pakai bahan-bahan yang ecek-ecek, enggak. Ini pakai bahan yang solid juga, pakai bahan besi di sini, pakai bahan iron pipe di sini. Dan memang ketika nantinya lu pegang, ketika nantinya lu pukul-pukul kayak gini, tipikal pipa besi yang solid juga. Dan bentuknya itu sama ya, untuk pipanya ini kayak ngebentuk silangan-silangan kayak gini, entah itu tampak kiri, tampak depannya kayak gini. Dan tampak depan ini ada dua pocket tentunya nih. Terus tampak sebelah kanannya kayak gini, mirip dengan yang sebelah kiri tadi. Terus tampak belakangnya kayak gini. Nah, tampak belakangnya kayak gini. Bentuknya silang-silang. Dan tampak bawahnya kayak gini nih. Tampak bawahnya. Tuh. Jadi memang wajar banget ketika diklaim bisa sampai 80 kilo. Dari bagian kiri, kanan, depan, belakang, bahkan ke bagian bawahnya ini. Untuk framenya ini bener-bener silangannya komplit lah. Dan di bagian depannya ini ada kayak semacam setir gitu untuk mengatur belokan-belokannya. Nih, gua kasih lihat dulu. Nah, di bagian depan sini handle-nya itu bisa diturunin, bisa dinaikin sedikit, dan ini fungsinya untuk mengarahkan ke kiri atau ke kanan nantinya, kalau emang nantinya lu mau menariknya. Dan untuk handle-nya ini bisa dikebawahin kayak gini, penarikannya bisa sampai 90 derajat kayak gini. Tuh. Dan gua seneng lah punya troli ini akhirnya, untuk membawa barang-barang dari mobil, gua turunin, gua antar ke tempat
tenda gua berdiri nantinya. Dan memang nanti dilihat juga untuk kondisi area campnya. Kebetulan ini di Bogor ini enak banget nih untuk area campnya, jadi permukaannya rata, jadi untuk troli kayak gini masih memungkinkan banget untuk dibawa. Dan bukan hanya dipakai di outdoor aja untuk troli ini, untuk kegiatan indoor pun mungkin lu bisa pakai juga. Kalau gua sih nantinya dipakai belanja di event-event Indofest, di Outfest pasti gua bawa nih untuk troli ini. Harganya akan gua cantumkan di deskripsi video ini. Dua barang terakhir nih, ada bantal tiup dan matras yang gede di sini. Wah, ini salah satu produk favorit gua nih di antara 8 ini. Khususnya untuk area tidur, gua nyaman banget semalam tidur pakai matras angin dari mereknya Black Deer ini nih. Ini mereknya Black Deer. Terus di sini ada 2 bantal tiup, karena sebetulnya untuk matras ini tuh kapasitasnya 2 orang diklaimnya, tapi gue coba untuk 4 orang sih cukup banget. 4 orang itu 2 dewasa dan 2 anak ya. Gue kasih tahu untuk bantal tiup dari Moby Garden ini, kalau lihat secara detail, ini pakai bahan polyester yang lembut nih terasanya, dan ditutup oleh pres-presan di sekelilingnya, dan di tengahnya juga. Ini bentuknya tuh apa ya, pas. Mungkin yang bikin udah ngukur kali ya. Jadi ketika dipakai tidur itu benar-benar pas, di tengah-tengahnya kosong. Ketika kepala gua mau nengok ke kiri dan ke kanan, ada sedikit stopper gitu, dan di bagian atasnya juga. Di sini ada untuk peniupan sekaligus untuk membuang anginnya. Tinggal lu pencet aja untuk pembuangan anginnya. Nah, tapi kalau memang mau meniup atau memasukkan angin, tinggal dipencet 1 kali lagi, langsung ditiup. Jadi anginnya nggak bisa keluar tuh. Nah, ini dia. Jadi bantal tiup dari Moby Garden ini salah satu yang ngebuat nyaman ketika 2 malam gua tidur di dalam tenda ini. Tapi musuh terbesar dari Moby Garden bantal tiup ini ya jarum pentol. Makanya istri gua kemarin gua agak omelin ketika jarum pentolnya disimpan sembarangan. Dan yang terakhir, ini ada matras angin dari Moby Garden. Gue sebetulnya sering banget lah pakai matras angin ke atas gunung. Tapi memang dari brand-brand outdoor dan dengan packaging yang kecil dan dengan bahan yang berbeda juga. Untuk matras angin yang ini lebih berat tentunya, 6,7 kilo kalau nggak salah. Karena memang bahan yang dipakai pun lebih solid. Lebih ngerasa aman gua nih ketika dipakai di rumput sekalipun kayak gini. Ini kan rumput gak pakai alas lagi. Bagian bawahnya ini pakai bahan PVC. Ini pakai bahan PVC. Ini contoh bahannya nih. Bahannya tebal dan memang nggak terlalu riskan aja ketika disimpan di permukaan rumput kayak gini. Tapi tetap harus dicek, takutnya ada barang-barang tajam di bawah. Tapi terasa lebih tebal lah dibandingkan matras-matras angin yang gua pakai di brand-brand outdoor yang sering gua pakai ke gunung itu. Dan yang beda lagi, perbedaannya tuh di permukaan bagian atas ini. Permukaan ini pakai bahan flocking cloth, jadi lebih lembut. Apalagi ketika bergesekan dengan kulit-kulit anak-anak kecil, gua nggak khawatir karena memang permukaannya bener-bener lembut di sini. Dan ketika terjadi gesekan, ada gesekan-gesekan hangat juga. Gue sering bilang ketika bawa matras tiup ke atas gunung itu, bahan permukaan atasnya itu sering terkontaminasi dengan suhu dingin yang ada di atas gunung tersebut. Tapi ketika bahannya kayak gini ya nggak sedingin matras-matras angin yang pernah gue pakai sih. Karena memang permukaannya tuh kayak semacam ada bulu-bulu lembutnya gitulah. Yang paling gua rasain untuk matras ini sebetulnya stabil banget untuk permukaannya. Jadi ketika gua injek kayak gini, ini kan menghasilkan tegokan lah di bagian sini, tapi di bagian bantal sini nggak terpengaruh. Berbeda dengan kasur-kasur busa di rumah kan, ketika ada orang injek di sini ya di sebelah sini ikut-ikutan kayak terpengaruh dengan lubang yang gua hasilkan pakai kaki di sini. Dan gua coba pakai air deh ya biar kelihatan stabilitasnya untuk matras ini. Agak goyang-goyang dikit sebelah sana, cuman memang nggak terpengaruh aja tuh. Gua agak loncat-loncat kayak gini pun masih aman airnya. Jadi memang stabilitas dari matras tiup ini terasa banget ketika lu tidur. Mungkin ada yang masuk tiba-tiba nginjak matras-matrasnya ya lu nggak keganggu, nggak kegoyang-goyang lah. Dan beda juga dengan matras-matras angin yang pernah gue beli di brand-brand outdoor. Matras angin yang gue punya di rumah itu ketebalannya ada yang 6 cm, ada yang sampai 10 cm juga paling tebelnya. Kalau lu lihat di sini,
Ini benar-benar tebal banget. Karena ketebalannya ini 16 cm. Ini hampir kerasa kayak kasur di rumah sih sebetulnya nih. Ada beberapa matras-matras angin di equipment glamour camping kayak gini yang tebal banget tuh, yang nggak perlu lu tiup sebetulnya. Karena memang ada alatnya gitu, alat untuk meniupnya. Tapi resikonya kalau jorok alatnya hilang, ya harus beli alatnya lagi. Kalau matras ini sebetulnya lu nggak perlu beli lagi dan takut hilang, karena di sini pompaannya udah include nih. Di sebelah sini tinggal lu buka aja pompaannya, tinggal lu tekan pakai tangan atau kaki bisa juga. Nah, tinggal ditekan kayak gini. Tapi justru sebaliknya, pompaan kayak gini lu harus sabar sebetulnya. Karena kemarin ketika pertama kali datang dan matras ini langsung gua pompa, membutuhkan kesabaran yang ekstra, membutuhkan waktu yang agak lama. Karena yang tadi gue bilang ini 16 cm untuk ketebalannya. Jadi lu bisa bayangin aja setebal ini diisi angin, kayaknya ratusan kali lu harus memompa memakai tangan dan memakai kaki di sini. Jadi harus sabar-sabar aja memompa atau memasukkan angin ke matras ini. Itu mungkin salah satu salah satu sedikit kekurangan lah dari gua untuk cara pemompaannya ini perlu kesabaran yang ekstra. Nah, ada sedikit perbedaan lagi nih dengan matras-matras angin yang gua punya di rumah yang sering gua bawa ke atas gunung. Biasanya matras angin yang gua bawa ke atas gunung itu agak bete, agak lama ketika melakukan pelipatan matrasnya, karena untuk ngebuang anginnya itu lama lah. Kalau yang ini, gua prediksi kemarin tuh sebelum gua pakai akan lama juga, akan bete juga untuk pembuangan anginnya. Tapi ternyata enggak. Cepat ternyata untuk pembuangan angin yang ada di sini. Bahkan nggak perlu kita buang satu persatu. Gua buka dulu nih untuk lubang pembuangan anginnya. Nah, jadi lubang pembuangan angin itu ada di bawah sini. Tinggal lu buka aja. Dan karena bahan permukaan atasnya ini tebal dan berat, dia akan sendiri. Tinggal ditungguin aja kayak gini sampai anginnya bener-bener habis. Matras tadi barang terakhir, total berarti ada 8 equipment untuk glamour camp kayak gini yang gua kasih lihat ke lu hasil testimoninya dan beberapa sedikit reviewnya. Dan di sini ada kardus nih, tiba-tiba di sini gua kedatangan barang-barang yang banyak dari brand skincare, brandnya Kaf. Salah satu gua taunya pencuci wajah untuk cowok-cowok untuk Kaf itu, tapi ternyata ketika gua nerima kiriman barang-barang yang banyak ini, produk Kaf ternyata banyak jenisnya ya. Bahkan gua nggak tahu satu persatu untuk apa nih. Kita lihat aja. Ini untuk yang sun care package-nya. Ini untuk traveling bisa pakai yang ini. Terus di sini ada pencuci wajah kelihatannya nih. Ada berapa nih? Ada 3. Ini ada face wash 3 ya, betul ya. Ada face wash yang beberapa tipe, ada face scrub, ada untuk gentle exfoliating. Aduh, susah bacanya lidahnya nih. Terus ada triple action, oil and komedo defense. Terus ada oil and acne care untuk komedo, untuk jerawat. Ini untuk jerawat, ini untuk komedo berarti nih. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan tipikal wajah lu. Jerawat gua nggak ada, kayaknya yang hitam sama yang ini nih gua cocok nih. Kita rapin dulu produk-produk dari Kaf ini. Terus ada apa lagi nih? Ini yang bentuknya kayak deodoran mungkin ya. Iya betul, ini deodoran, ada 3 warna juga. Ini ada deodoran untuk extra dry, terus ada cooling power, terus ada clean fresh. Nah, ini kayaknya bakal gua pakai semua sih deodoran. Gue simpen dulu. Terus di sini ada yang kecil nih kardusnya, ada sunscreen ternyata nih. Ada invisible matte sunscreen stick. Aduh, SPF 50 PA+++++. Ini berguna banget nih untuk gua summit nantinya nih. Terus ada ini yang panjang, ini face spray all in one power toning nih. Ini untuk di spray kali ya nantinya. Kita lihat. Di sini ada 2 parfum yang beda nih, ada True Brotherhood, terus ada Invigorating Waterfall nih. Nanti kita buka satu-satu. Terus di sini ada body washnya. Wah, komplit banget ya. Tadi untuk muka-muka, sekarang untuk mandi ada juga, ada body wash cooling and brightening, ada body wash relaxing and acne fight. Itu barang-barang yang ada di dalam kardus. Satu lagi nih, ada satu pack kayak gini. Ini yang tadi gue sebutin sun care package. Apakah produknya yang memang ada di sini juga, mungkin kemasannya lebih kecil, nanti kita lihat aja. Ini packagingnya terasa mewah banget, bahannya juga bagus, ada handle-nya juga di sini. Dan ini
berguna banget untuk lu traveling nantinya. Barang-barang ini bisa lu masukin ke sini aja nih. Jadi ada tempat khusus untuk produk-produk Cav ini. Kita buka, wih, di sini ada notes, terus di sini ada ya keterangan-keterangan gitu. Terus di sini ada produk face spray sama kayak yang tadi, sunscreen juga sama yang kayak tadi. Untuk facial washnya sama dengan yang tadi, cuman ukurannya lebih kecil. Yang tadi gua bilang ini untuk traveling, cocok dibawa nih. Untuk yang ini khusus untuk traveling nih kelihatannya. Jadi itu dia ada 8 equipment Glamour camping yang gue beli dari tokonya Hike and Run dari mereknya Moby Garden. Ada Nature Hike, terus ada Black Deer, Black Dog juga, ada Sunray juga. Dan ini ada produk Cav juga di sini. Kalau emang lu pengen produk-produk dari Hike and Run tadi yang gua telah review di sini dan gua kasih testimoni, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.